Silakan Pak Menteri untuk lakukan, silakan Presiden untuk lakukan itu dengan baik. Ingin saya jelaskan di sini Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya menjelaskan, saya tidak menyampaikan bahwa saya dianggap sombong, nanti tidak. Saya menyampaikan ini apa adanya, apa yang menjadi tugas saya. Saya ada di DPR karena kita semuanya. Coba kalau kita tidak pilih saya, mana bisa saya berdiri sebagai anggota DPR? Pasti tidak bisa kan? Dan insyaallah tabi kumupura di jadi kama gola na kalugo ni golana paham ka kuboli mindiri malolo ko mara to ini kini jagola saya ko pabantuan kan tabi Pak Camana, kita sayangkan selama ini anggaran ratusan miliar di tingkat provinsi. Mohon maaf, saya juga kurang tahu bagaimana realisasi untuk di daerah kita ini. Karena kenapa? Saya juga kurang tahu. Mohon maaf, tanpa orang rasa hormat anggota DPR yang kebetulan berduduk di provinsi Tiagosing. Makanya kita berani dorong dan insya Allah sebagai generasi dari paham KPKD yang sebat kerjanya dan pengalamannya, apalagi gampang berinteraksi dengan kita, Bapak Haji Lukman PKD insya Allah untuk 2024 3 provinsi dari Partai Golkar. Jadi keboleh Haji Andi Makmur Sada selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Ya, jadi tidak salah Pak Kabale juga bajunya warna kuning, alhamdulillah. Ya. Jadi insya Allah saya mungkin tidak akan menyampaikan lagi bahwa beliau ini insya Allah barusan kita mendapatkan, kita sepaham dan alhamdulillah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan janji mereka bahwa akan memperjuangkan daripada wilayah, daripada pemilihannya. Alhamdulillah kalau di Takalar ini luar biasa, namanya BSPS, kurang lebih hampir 12.000 Pak untuk, kemudian yang lain-lain P3 luar biasa. Program ini bertujuan untuk membuka isolasi pada daerah-daerah pedesaan. Makanya tadi saya katakan bahwa visu itu nggak ada di kota, ya namanya visu ya harus seperti ini ya. Dan tujuannya adalah harapannya kita bahwa dengan infrastruktur yang dibangun, akses masyarakat ya dalam menunjang perekonomiannya bisa menjadi mudah dan lancar. Dan saya kira di Komara ini, di dusun Malolo ya, kita membangun jalan tani yang diharapkan bisa membuka akses pemasaran ya, akses dari tempat produksi ke tempat pemasaran. Ibu dan Bapak sekalian, program visu ini secara nasional ada pada 450 lokasi. Dan dari 450 lokasi, 54 lokasi itu di Sulawesi Selatan. Ya, berarti di Sulawesi Selatan ini 12% dari program visu masuk di Sulawesi Selatan. Dan dari 54 ini 9 lokasi merupakan lokasi-lokasi yang ada di 12 lokasi ya. Jadi dari 54 12 lokasi ini berada pada lokasi daerah pemilihan Bapak kita yang kita banggakan, Bapak Letrandes Haji Hamka DKD. Jadi banyak kepentingan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pekerjaan pertama yang saya sudah lalui sekarang ini untuk persiapan tahun 2023 telah menetapkan anggaran
sebanyak 3.043 triliun untuk seluruh Indonesia. Dari jumlah itu Bapak Ibu dan Saudara, tak kalah itu. Kalau anggarannya DPRD-nya di sini anggarannya 1,1 triliun. 1 triliun itu dari Jakarta Bapak Ibu sekalian. Tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak kasih uang. Itu sudah selesai tugas saya. Itu secara tidak langsung. Apa yang dibangun oleh Bupati Beton itu dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, bukan uang dari daerah. Tetapi itu adalah kewajiban karena adanya COVID. Yang menginisiasi, yang mengidekan harus ada bantuan infrastruktur itu, yang sering kita lihat di televisi namanya Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan. Menteri Perekonomian itu kebetulan ketua umumnya Partai Golkar. Kita tahu je namanya Erlangga Hartarto. Ustaz kasumpahin na kana tena je kepanya taya pau je. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak menyelesaikan itu, berarti di daerah itu sangat susah. Belum lagi semua kepala desa dikasih uang rata-rata 1 miliar per desa minimal. Itu kita pahami, itu pekerjaan pertama namanya HAM KBKD. Kodon jelek-jelek begini ada tonyi gunanya. Itu saya katakan, itu saya tidak mau sombong sebenarnya, tapi saya harus sampaikan kepada kita. Karena seorang anggota DPR hanya 2 tempatnya bertanggung jawab. Yang pertama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kepada siapa? Kepada masyarakat di daerah pemilihannya khususnya, dan masyarakat seluruh Indonesia. Kalau saya sudah berdiri di sini, apalagi disampaikan tadi oleh Pak Kabalai, bagaimana perjuangkan mendatangkan suatu program, itulah wujud pertanggungjawaban yang namanya HAM KBKD yang Ibu Bapak sekalian pilih pada tahun lalu, beberapa tahun lalu. Boleh ditanya dari PUPR, siapa yang ada di belakang pemikiran itu? Belum yang kecil-kecil Bapak dan Ibu sekalian. Itu kita harus syukuri. Sekali lagi saya minta maaf, saya tadi katakan saya tidak merasakan bahwa saya tidak mau bangga dengan keadaan itu, tapi saya harus sampaikan dan wajib saya sampaikan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama itu ditanda tangan jelek-jelek begini, paham keadaan ditanda tangannya baru bisa presiden cairkan dan Menteri Keuangan. Belum bisa itu uang turun ke desa, belum bisa uang turun ke bupati tak kalau saya tidak teken tong. Itu harganya luar biasa Pak. Itu bangga kita dengan keberadaan saya. Dan saya harus bangga dengan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini dan yang tidak hadir pun. Itulah, saya sekali lagi tidak membanggakan diri. Itulah seharusnya seorang anggota DPR harus hadir pada saat apapun harus hadir. Tapi yang didapat dari bupati juga dari Jakarta gitu. Tetapi ini saya sampaikan kenapa Pak Hamka bisa menyampaikan itu, karena itu adalah tugas saya sehari-hari dan tanggung jawab saya menurut undang-undang, bukan karena maunya Pak Hamka, tetapi niat saya melaksanakan undang-undang yang namanya Undang-Undang Keseimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Ada undang-undangnya. Oleh karena itu mengenai jalan desa, pasti dana desa tidak cukup. Mengenai jalan kabupaten, pasti kabupaten tidak cukup.